Shalom semua. Lama nggak jumpa nih. Saya mau menyapa semua teman-teman yang udah lama kita udah nggak ketemu gitu ya. Shalom. Saya berdoa agar teman-teman meskipun di keadaan pandemi kayak gini, tapi aku berdoa semoga penyertaan Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita. Okay. Dan sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita. Sebelum itu yuk sama-sama kita satu dalam doa. Kita bersyukur Tuhan, terima kasih buat segala berkat yang telah Kau berikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, meskipun di saat-saat seperti ini Tuhan kami masih bisa melakukan online streaming Tuhan, boleh ibadah online Tuhan, berdoa Tuhan supaya di ibadah kali ini Tuhan setiap kami boleh mendapatkan sesuatu Tuhan, boleh mendapatkan apa yang Kau ingin Kau sampaikan Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan memuji memuliakan nama-Mu Tuhan, dan hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Siap memuji Tuhan, amin.
Masih siap memuji Tuhan, amin? Oke. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja Allah, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang melindungi. Kau yang berjaya, semesta sebelum kita masuk ke firman Tuhan, yuk sama-sama siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Jesus, Shikaradabayaradabayarabasi, Shikaradabayarabasi. Jesus.
Jesus, I'll live to sing. Jesus, I'll live to pray. Your precious name is higher than all the name. I worship you, bow down to you. My heart is so bright, holy are you. Where can I go? I can never run from you. Your presence is gold, purify my heart, Lord. I hold on to you. You are hope of my life. How can I never hide from you? How can I ever hide from you? From you. Jesus, I'll live to sing. Jesus, I'll live to pray. Your precious name
can I ever hide from you? Jesus, I'll live to sing. Jesus, I'll live to praise. Your precious name is higher than all the names. I worship you, bow down to you. My heart and soul cried, holy are you, Jesus. Jesus, I'll live to sing. Jesus, I'll live to praise. Your precious name is higher than all the names. I worship you, bow down to you. My heart and soul cry, holy are you, Jesus. Jesus, I'll live to sing. Jesus, I'll live to praise. Precious name is higher than all names. I worship you, bow down to you. My heart and soul cry, holy are you, Jesus. Jesus, I'll live to sing. Jesus, I'll live to praise. Precious name is higher than all names. I worship you, bow down to you. My heart and soul cry, holy are you. My soul and spirit, holy are Terima kasih Tuhan buat kesempatan Tuhan pada sore hari ini Tuhan. Kami boleh tetap beribadah Tuhan. Walaupun ibadah online Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan atas hal itu. Kami gak tahu Tuhan kondisi di luar sana tidak menentu Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan bahwa kasih setiamu Tuhan selalu setia dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan, kami siap Tuhan untuk ditaburi oleh bibit benih firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu pada sore hari ini Tuhan itu boleh tertanam, bertumbuh dan berbuah Tuhan buat sekitar kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan apapun yang dia katakan Tuhan, apapun yang dia keluarkan dari mulutnya Tuhan itu boleh hanya dari-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan menyerahkan ibadah hari ini Tuhan dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Yang di dalam nama-Mu Tuhan kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Oke, tiba saatnya kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Hari ini aku mau bagiin ayat di Pengkhotbah 11 ayat 4. Jadi yuk sama-sama kita buka Alkitab kita baca ayat ini secara bersama-sama. Pengkhotbah 11 ayat 4. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Ayat ini gitu ya, kalau kita baca lebih detail, ayat ini tuh menimbulkan suatu pertanyaan.
Ayat ini bilang, siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur. Dengan artian kalau ada angin berarti ya nggak menabur. Jadi pertanyaannya, apa dong yang perlu kita lakukan ketika kondisi yang kita hadapi ini nggak cocok buat menabur atau menanam. Sama gitu dengan keadaan kita saat ini, yaitu pandemi, di mana di tahun ini kita itu mengalami kondisi yang nggak menyenangkan. Mungkin perekonomian itu menjadi turun, atau apapun yang membuat keadaan itu menjadi nggak enak. Nah, terus apa dong yang perlu kita lakukan? Kita lihat di ayat 6-nya. Ayat 6 bilang, taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Dengan kata lain gitu ya, ayat ini tuh bilang bahwa teruslah buat menanam atau menabur, terlepas dari segala apapun kondisi kita, terlepas dari keadaan krisis kita. Kenapa? Karena Tuhan itu terus berkarya kok di dalam kehidupan setiap kita. Kita nggak perlu takut buat apapun yang kita hadapi, karena kita percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menyediakan. Seperti Rasul Paulus bilang di Galatia 6 ayat 9 bahwa janganlah jemu-jemu untuk berbuat baik, karena kalau tiba waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Oleh karena itu yuk terus kita menanam, menabur, kita sama-sama berikan yang terbaik buat Tuhan. Meskipun kondisi yang kita hadapi ini nggak enak, nggak cocok, ya apapun, percayalah bahwa Tuhan itu akan menyediakan segala kebutuhannya. Yuk mari sama-sama kita tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat sepanjang berkat-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan buat sedikit firman-Mu. Hari ini Bapa, kami belajar bahwa apapun kondisi kami, meskipun keadaan kami nggak menyenangkan, tapi biarlah Bapa, kami bisa belajar buat tetap memberikan yang terbaik buat Engkau. Karena kami percaya Bapa, Engkau adalah Tuhan yang menyediakan segala kebutuhan kami. Dan sebentar Bapak, kalau kami akan memberikan sedikit apa yang kami punya, kiranya Engkau yang berkati setiap persembahan yang ada, dan biarlah persembahan ini hanya untuk kemuliaan-Mu saja. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Ada kalian. So, kembali lagi bersama saya Edwin Christian di Chat Community Harvest Announcement Time. Dan hari ini saya lagi ada di Cimory Prigen untuk menginformasikan info-info terupdate untuk teman-teman sekalian. Dan yang pertama, untuk kalian simak, kita ada ibadah setiap hari Sabtu jam 5 sore di Amaris Bintoro, Kota Surabaya. So, jangan lupa jam 5 sore, mari bersama-sama kita beribadah. Yang kedua, buat teman-teman yang rindu untuk bertumbuh lebih dalam lagi di dalam Tuhan, mari bergabung bersama kami di dalam Force Community yang akan diadakan setiap hari Jumat jam 7 malam. So, catat Jumat jam 7 malam, kita ada dua Force Community. Yang pertama ada di daerah timur Surabaya, dan yang kedua ada di daerah barat Surabaya. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi saudara Friska Tomodi Renata. Yang ketiga, buat teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan dan perpuluhan, bisa diserahkan ke Modi Renata. So, itu semua pengumuman terupdate untuk minggu ini. Sampai jumpa di lain kesempatan, and God bless you.
Puji Tuhan, kita kembali lagi di ibadah online service kita. Baru saja kita sudah memuji dan memuliakan Tuhan lebih lagi gitu ya. Dan tiba saatnya untuk kita belajar satu bagian firman Tuhan. Tapi sebelum itu mari sama-sama kita satu di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur untuk setiap kesempatan yang Tuhan boleh berikan di dalam kehidupan kami. Kami mau belajar firman-Mu Tuhan sebentar lagi. Biar Roh Kudus-Mu yang boleh menuntun kami, memampukan kami untuk kami boleh mengerti, menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan di dalam kehidupan kami. Mari Engkau yang memberikan pengertian secara personal kepada setiap anak-anak-Mu Tuhan. Dan biarkan Engkau yang berbicara di dalam hati setiap mereka. Kami ucap syukur, menyerahkan waktu ini dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Amin. Jadi judul firman saya hari ini adalah Your point of view determine your response. Sudut pandangmu akan menentukan bagaimana engkau berespon, ya. Dan sebelum kita masuk lebih dalam di dalam firman Tuhan, di minggu yang lalu di sel grup kita di FC Manuan kita belajar tentang yang namanya respon yang benar dalam menghadapi permasalahan, menghadapi setiap krisis di dalam kehidupan kita. Setiap kita sebagai manusia, ketika kita masih bernafas, kita tentu akan mengalami yang namanya krisis. Gitu ya, nggak peduli apa yang menjadi latar belakang kehidupanmu, latar belakang keluargamu, engkau lahir di keluarga yang seperti apa, atau mungkin engkau punya kekayaan yang luar biasa banyak gitu ya, engkau lulusan dari luar negeri atau lulusan dari Indonesia, nggak peduli semuanya itu, tapi engkau masih akan mengalami yang namanya krisis. Selama engkau bernafas, engkau masih akan mengalami yang namanya prosesnya Tuhan di dalam kehidupan setiap kita, gitu ya. Jadi yang membedakan adalah bagaimana kita berespon. Semua orang akan mengalami masalah, tapi yang akan menjadi pembeda adalah bagaimana responmu terhadap masalah yang kau alami. Dan minggu lalu saya share ke teman-teman sekalian, mungkin yang belum dengar atau mungkin lupa gitu ya, saya mau quick recap buat teman-teman sekalian. Ada 2 poin. Yang pertama adalah dengan kita menjaga iman kita, hidup melekat dengan Tuhan, dan kita senantiasa berjalan bersama-sama dengan Tuhan, menuruti setiap perintahnya, setia menjaga janjinya di dalam kehidupan setiap kita. Dan yang kedua, kita perlu untuk mengarahkan pandangan kita kepada hal-hal yang positif yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan setiap kita. Dengan begitu, maka kita akan punya respon yang benar. Kita bisa berespon dengan sikap hati yang tepat, yang Tuhan sesuai dengan keinginan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Dan sebenarnya saya mau continue gitu ya, saya mau lanjutkan dengan part keduanya, bagian yang kedua. Tapi nanti tunggu dulu di kesempatan yang selanjutnya, karena hari ini kita mau agak mundur sedikit. Kita mau belajar ke belakang sedikit gitu ya, tentang bagaimana sudut pandang. Seperti yang saya katakan, sudut pandang kita akan menentukan bagaimana respon kita menghadapi krisis yang ada. Jadi hari ini mari siapkan catatan, siapkan hatimu gitu ya, siapkan Alkitab untuk kita boleh belajar firman ini. Dan saya berdoa biar kita boleh menangkap apa yang jadi isi hati Tuhan di kondisi pandemi seperti sekarang ini. Amin. Mari kita sama-sama buka di Ayub pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang keempat. Ayub pasal yang pertama, ayat pertama sampai keempat. Tokoh ini menjadi tokoh yang luar biasa di Alkitab. Beberapa minggu yang lalu Coach Javon juga sharing, ketika dia sharing offering preach, dia bahas tentang cerita ini juga. Seorang Ayub gitu ya, tokoh yang kita pasti familiar, kita mengerti bagaimana kehidupan Ayub diproses sama Tuhan begitu luar biasa gitu ya. Dan hari ini kita mau belajar dari seorang Ayub. Saya bacakan ayat yang pertama sampai ayat yang keempat untuk teman-teman sekalian. Alkitab berkata demikian, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Jadi total 10 gitu ya. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai, betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Dan Alkitab mencatat bahwa Ayub adalah orang
yang paling kaya dari semua orang di sebelah timur pada zaman itu. Ayat yang keempat, anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama dengan mereka. Di ayat yang pertama sampai yang keempat ini kita bisa melihat bagaimana kondisi keluarga Ayub sebelum permasalahan itu datang, sebelum krisis itu datang. Ayub ini bukan hanya seorang yang saleh, dia cinta Tuhan, dia hidup taat di hadapan Tuhan, dia jujur gitu ya, tapi dia juga diberkati. Hidupnya begitu luar biasa diberkati, kekayaannya melimpah, keluarganya begitu luar biasa diberkati sama Tuhan. Dan Alkitab katakan bahwa orang ini adalah orang yang paling kaya di daerah timur, terkaya di daerah timur pada saat itu. Wow, kita bisa bayangkan gimana kekayaan seorang Ayub. Namun pada suatu ketika kalau kita baca di ayat yang selanjutnya, di ayat yang ke-6, suatu kali iblis itu datang gitu ya, dan bertanya ke Tuhan, Tuhan, apakah jika engkau tidak berbuat apa-apa, maka Ayub akan tetap setia? Apakah jika engkau tidak berbuat apa-apa, tidak memberkati Ayub, apakah Ayub masih akan takut dengan Allah? Iblis tanya gitu ke Tuhan. Dan akhirnya ayat yang ke-12 Tuhan bilang, Tuhan jawab. Tuhan mengizinkan iblis untuk mencobai Ayub dengan mengambil seluruh yang dia miliki. Tapi Alkitab catat bahwa apa yang dipunyai saja yang menjadi di dalam kekuasaan iblis, tapi Ayub tetap ada di dalam kendalinya Tuhan, gitu ya. Dan kalau kita baca lebih lanjut lagi di ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-19, di dalam satu hari, sekejap gitu ya, semua kekayaannya hilang. Apa yang dimiliki Ayub itu hilang, semua ternaknya itu hilang. Dan tidak hanya itu, Alkitab katakan, Alkitab catat bahwa Ayub kehilangan anak-anaknya. Kita bisa bayangkan gitu ya, bagaimana dari suatu kondisi yang begitu luar biasa diberkati, kehidupan yang begitu luar biasa dipenuhi dengan sukacita, tapi tiba-tiba dalam sekejap, dalam satu hari, itu boleh dirubahkan di dalam suatu kondisi yang mungkin sulit bagi Ayub. Kalau mungkin saya pikir gitu ya, saya berpikir bahwa mungkin kita, kalau kita mengalami kondisi yang seperti Ayub, mungkin kita bisa lari dari Tuhan. Tapi Ayub begitu luar biasa, sampai akhir cerita dia tetap setia sama Tuhan, meskipun kondisinya dari yang kondisi baik itu tadi, dalam sekejap semuanya hilang, sampai anak-anaknya pun hilang. Tapi bagaimana respon Ayub? Respon Ayub yang kita perlu pelajari. Ayub yang pertama ayat yang ke-21. Ayub ayat yang pertama ayat yang ke-21. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Di dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Ini adalah respon yang dimiliki Ayub. Bagaimana dia menerima, bagaimana dia menerima setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan Ayub. Dan kita perlu belajar, kenapa kok bisa Ayub punya respon yang demikian, gitu ya. Dan sama seperti Tuhan menjagai Ayub, Ia juga yang akan menjagai kita. Mazmur 5 ayat yang ke-12 mengatakan demikian, sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan, Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Sebab Engkau yang memberkati orang benar, ya Tuhan, Kau mengelilingi mereka dengan kemurahan-Mu layaknya perisai. Wow, begitu luar biasa Tuhan kita, gitu ya. Meskipun kita semua harus melewati proses, tapi Tuhan tetap berjalan bersama-sama dengan kita. Kita bisa melihat bagaimana Tuhan mengizinkan proses atau krisis itu terjadi di dalam kehidupan Ayub. Itu artinya krisis akan juga terjadi di dalam kehidupan kita. Yang terpenting bukan soal krisisnya, jadi yang saya highlight bukan soal krisisnya, tapi bagaimana respon kita di tengah krisis yang kita hadapi. Karena respon kita akan menentukan bagaimana hasil yang akan kita capai nantinya. Sama gitu ya, hanya
di dalam suatu pekerjaan atau di dalam suatu kompetisi. Banyak orang berkata demikian, bahwa sebelum kau berhenti mencoba, engkau masih punya kemungkinan untuk berhasil. Tapi ketika engkau berhenti untuk mencoba, disitulah kegagalan itu akan memenuhi kehidupanmu. Jadi sekali lagi saya harus katakan, bagaimana respon kita itu akan menentukan apa hasil yang nanti kita akan peroleh. Ketika kita memutuskan untuk kita terus melangkah, maka masih besar kemungkinan untuk kita berhasil di suatu saat. Tapi kalau kita udah berhenti gitu ya, kita memutuskan, "Dah Tuhan, capek gitu ya, nggak mau lanjut lagi lah Tuhan." Disitulah kegagalan akan datang di dalam kehidupan. Oleh sebab itu, memiliki respon yang benar itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Dan bagaimana kita bisa memiliki respon yang benar adalah kita perlu mengerti sudut pandang yang benar. Kita perlu mengerti mata kita mengarah kepada firman atau enggak gitu. Kita perlu mengerti bagaimana kita melihat krisis yang terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita punya sudut pandang yang benar, maka kita akan punya respon yang benar. Dan saya sempat searching tadi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia gitu ya, apa itu krisis? Krisis itu adalah suatu keadaan yang berbahaya, keadaan yang parah sekali, dan keadaan yang genting, kemelut gitu ya, suram, suatu keadaan yang nggak baik di dalam segala aspek kehidupan kita. Mungkin tentang ekonomi, tentang moral, tentang keluarga kita. Itu krisis gitu ya. Jadi suatu keadaan yang berbahaya, chaos gitu. Dan krisis ini pasti terjadi di dalam kehidupan kita. Tapi balik lagi, gimana kita meresponi akan hal itu. Tadi kita boleh lihat dari ceritanya Ayub, bagaimana Ayub punya respon yang benar. Dan kita mau belajar dari sudut pandang Ayub karena melihat suatu krisis itu datang di dalam kehidupannya, gitu ya. Jadi ada 3 poin yang saya mau bagikan hari ini ke teman-teman sekalian. Ada beberapa sudut pandang yang kita perlu ketahui dulu agar kita ini nggak salah dalam berespon, gitu ya. Seperti Ayub punya respon yang benar. Ayub punya sikap hati yang benar. Ketika masalah itu datang, dia katakan, "Terpujilah nama Tuhan." Apa sih kuncinya? Yang pertama, Ayub mengerti bahwa krisis itu sementara. Krisis itu sementara. Krisis yang kau hadapi hari-hari ini pasti akan ada endingnya. Krisis yang kau alami hari-hari ini, permasalahan yang kau alami hari-hari ini, suatu saat saya yakin dan percaya semuanya itu akan berakhir. Saya mungkin nggak tahu gitu ya kapan akan berakhir, tapi Tuhan katakan bahwa semuanya itu akan berakhir di waktu yang tepat. Contohnya gini, mana ada lomba lari mana ada lomba lari ya nggak ada garis finishnya gitu ya, kan nggak mungkin. Mana ada suatu pekerjaan yang tidak ada berhentinya, tidak ada jam istirahatnya, kan nggak ada gitu loh. Sama halnya dengan krisis yang ada di dalam kehidupan kita. Suatu saat krisis itu akan berhenti. Suatu saat krisis itu akan berhenti di suatu garis finish. Mungkin saya nggak tahu kapan, tapi Tuhan janjikan kepada setiap kita semuanya itu akan berakhir gitu ya. Dan 2 Korintus 4 ayat yang ke-17 sampai 18 berkata demikian, "Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena kami yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal." Jadi Alkitab jelas mencatat bahwa segala sesuatu yang ada di bumi adalah sementara. Segala sesuatu yang ada di bumi adalah sementara. Kita perlu highlight kata-kata ini. Dan oleh sebab itu, krisis yang kau alami pun adalah sementara. Semua akan ada akhirnya. Tinggal bagaimana kita mau untuk bertahan atau enggak gitu loh. Tinggal bagaimana kita mau meresponi akan hal itu. Dan 1 Korintus ayat yang ketiga, pasal 10 ayat yang ke-13 versi The Message Bible mengatakan demikian,
No test or temptation that comes your way is beyond the course of what others have had to face. All you need to remember is that God will never let you down. All you need to remember is that God will never let you down. God will never let you down. Tuhan gak pernah tinggalin setiap kita. Krisis akan ada di dalam kehidupanmu, tapi krisis itu juga punya batas akhirnya. Dan kabar baiknya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan setiap kita jatuh di dalam setiap permasalahan kehidupan kita. Yang terpenting adalah kita ingat Tuhan, kita ingat akan janjinya, kita ingat akan setiap perintahnya. Bagaimana kita mau mentaati semuanya itu yang terpenting. Karena krisis itu sementara, pasti ada akhirnya. Dan tidak ada masalah yang Tuhan izinkan itu terjadi melebihi kapasitas kita. Segala sesuatu yang dipakai melebihi kapasitas itu akan rusak gitu ya. Contohnya kayak mesin, motor kalau kita bawa untuk suatu jarak yang terlalu jauh, maka motor itu akan terganggu, akan rusak gitu ya. Sama halnya dengan kita. Tuhan mengizinkan permasalahan terjadi di dalam kehidupan kita, tapi semuanya itu nggak akan melewati batas kemampuan kita, karena Tuhan nggak ingin merusak kita gitu. Tuhan nggak ingin kita jatuh, kita rusak karena setiap krisis yang terjadi dalam kehidupan kita. Jadi tinggal bagaimana kita mau memegang teguh janji Tuhan. Apakah kita mau tetap setia? Apakah kita mau tetap melangkah? Itu yang jadi pertanyaannya. Krisisnya itu sementara, akan ada batas akhirnya. Jadi yang pertama yang saya mau kita semua belajar bareng-bareng, kita semua ngerti bahwa krisis yang ada, permasalahan yang ada, proses yang ada itu sifatnya sementara. Suatu saat kemenangan yang besar akan terjadi di dalam kehidupanmu. Dan yang kedua, kebenaran yang kedua atau sudut pandang yang kedua yang perlu kita mengerti adalah Tuhan ada di tengah setiap krisis yang kita alami. Dia ada bersama-sama dengan kita. Tuhan ada di tengah krisis yang Ayub hadapi. Sama halnya dengan kita. Tuhan pun akan berjalan bersama-sama dengan kita. Dia nggak dorong kita dari belakang, dia nggak tarik kita dari depan, tapi dia berjalan di samping kita, seirama dengan kita, untuk melewati setiap permasalahan di dalam kehidupanmu, setiap krisis yang kau alami hari-hari ini. Ayat yang kedua, ayat pasal kedua ayat yang ke-9 sampai yang ke-10 berkata demikian. Maka berkatalah istri Ayub kepadanya, masih bertekunkah engkau di dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tapi ayat ke-10, apa jawaban Ayub? Ayub jawab gini, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Di dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Oh, sikap hatinya Ayub begitu luar biasa. Karena dia ngerti bahwa Tuhan ada di tengah-tengah krisis. Dia nggak cuma bersyukur untuk hal-hal yang baik, tapi dia bersyukur akan hal-hal yang sulit di dalam kehidupannya. Kenapa? Karena Ayub tahu Tuhan senantiasa bersama dia di kala yang baik, di musim yang baik, ataupun di musim yang nggak baik sekalipun. Ayub percaya bahwa Tuhan senantiasa berjalan bersama-sama dengan dia di setiap proses yang Ayub alami. Matius yang pertama ayat yang kedua 3 dikatakan bahwa nama Tuhan adalah Immanuel. Immanuel itu artinya Allah ada bersama-sama dengan kita. Alkitab berkata demikian, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Tuhan nggak pernah berkata bahwa hidup kita akan mulus gitu ya. Tuhan nggak pernah di dalam Alkitab berkata bahwa oh ketika kamu ikut Engkau maka hidupmu akan bebas dari masalah, hidupmu akan bebas dari kritis. No, Tuhan nggak pernah katakan hal itu. Tapi apa yang Tuhan janjikan bahwa Dia akan menyertai kita senantiasa. Dia Immanuel, Dia akan berjalan bersama-sama dengan kita di segala kondisi kehidupan kita. Di dalam masa krisismu, di dalam masa kesulitanmu, di masa-masa terendah di dalam kehidupanmu,
Tuhan ada bersamamu. Jadi ini adalah sudut pandang yang kedua yang perlu kita mengerti dan kita pelajari agar kita punya respon yang benar di hadapan Allah. Dan yang ketiga, poin saya yang terakhir, krisis itu memurnikan kita. Kita tahu bahwa emas itu semakin digosok gitu ya, diolah itu semakin murni gitu ya. Atau mungkin kalau kalian tahu kayak guci dari tanah liat, semakin diukir dia semakin mahal, semakin bernilai jual tinggi. Sama halnya dengan kehidupan kita. Krisis yang ada di dalam kehidupanmu akan membuat engkau semakin dimurnikan di hadapan Allah. Ayat yang ke-23, Ayub 23 ayatnya yang ke-10 berkata demikian, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Wow, Ayub katakan, aku akan timbul seperti emas. Karena apa? Karena Tuhan tahu jalan hidupku. Tuhan tahu jalan hidup saudara dan saya. Tuhan mengerti dengan detail bagaimana proses di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan izinkan itu semua terjadi. Agar apa? Agar kita timbul seperti emas. Proses yang terjadi, krisis yang terjadi di dalam kehidupanmu, itu memurnikan engkau. Tuhan ingin mengangkat setiap hal-hal yang enggak baik di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan ingin mengangkat setiap kekhawatiran kita. Tuhan ingin kita belajar bahwa di dalam setiap permasalahan kita harus senantiasa mengandalkan Tuhan. Kita harus belajar untuk melawan setiap rasa takut kita di dalam menghadapi permasalahan. Karena itu tadi, krisis itu memurnikan kita. Semakin hari kehidupan kita boleh semakin sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi hari ini 3 hal yang saya rindu sampaikan kepada teman-teman sekalian, gitu ya. Kita perlu punya ini sudut pandang yang Ayub punyai, Ayub miliki di dalam kehidupannya, sehingga dia punya respon yang benar. Yang pertama adalah krisis yang kau alami sifatnya adalah sementara, pasti akan ada endingnya. Yang kedua, Tuhan akan ada bersama-sama dengan kita di setiap krisis yang kita alami. Dan yang ketiga, krisis itu membuat kita semakin murni di hadapan Tuhan, membuat kehidupan kita semakin hari semakin sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Ketika sudut pandang kita benar, ketika kita memandang kepada firman Tuhan, ketika kita punya point of view yang benar, saya yakin dan percaya respon kita akan benar, dan hasil yang baik itu pasti akan mengikuti. Jangan menjadi seseorang yang hanya melihat hasil tanpa mau melewati proses yang ada. Sudut pandangmu benar, gitu ya, responmu benar, maka hasil yang baik akan mengikuti engkau. Kita boleh belajar dari seseorang yang luar biasa, seorang Ayub, bagaimana sudut pandangnya benar, responnya benar, dan hasilnya itu luar biasa. Kalau kita baca di Ayub pasal yang ke-42 gitu ya, ayat yang ke-12 sampai 16, ini adalah ending dari setiap pergumulan atau proses kehidupan Ayub. Ini adalah ending dari krisis yang dia alami. Dari yang awalnya begitu luar biasa kaya, dia harus jatuh gitu ya, dia harus ditinggalkan anak-anaknya. Tapi akhirnya ketika responnya benar, Tuhan bawa Ayub semakin naik. Tuhan bawa Ayub begitu luar biasa, jadi berkat lagi buat banyak orang. Ayat yang ke-12, pasal 42 ayat yang ke-12 berkata demikian, Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya, yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba, 6.000 unta, 1.000 pasang lembu, dan 1.000 ekor keledai betina. Kita bisa ngerti bahwa ini ada double gitu ya, double porsi yang Tuhan berikan kepada Ayub. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan, dan anak perempuan yang pertama diberi nama Yemima, yang kedua Kesia, dan yang ketiga Keren Hapuk. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub.
dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Ayat yang ke-16, sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Guys, ini adalah akhir dari cerita seorang Ayub. Bagaimana dia mengakhiri kehidupannya dengan begitu luar biasa. Karena apa? Karena sudut pandangnya benar. Karena apa? Karena responnya Ayub benar. Dan hasil yang baik itu mengikuti kehidupannya. Prosesnya begitu luar biasa. Dari yang awalnya di atas, dia harus jatuh bangun di bawah. Tapi karena responnya benar, itu membawa hasil yang luar biasa. Ada berlipat gandaan dari apa yang Tuhan berikan sebelumnya hingga akhir kehidupan Ayub. Kita perlu tahu ini. Kita perlu tahu ini dan kita perlu hidupi hari ini. Bahwa Tuhan izinkan krisis terjadi di dalam kehidupanmu. Tuhan izinkan setiap masalah terjadi di dalam kehidupanmu. Itu bukan hanya untuk membawa kita semakin melekat dengan Tuhan. Bukan hanya untuk membawa kita semakin dimurnikan, semakin cinta Tuhan, semakin berserah. Tapi Tuhan sedang melakukan pekerjaan yang luar biasa di dalam kehidupanmu. Bukan hanya Tuhan ingin membawa kita di dalam suatu kondisi yang mungkin gak baik gitu ya. Tapi sebenarnya Tuhan lagi mau kerjakan percepatan yang luar biasa di dalam kehidupanmu. Tuhan ingin melakukan pelipat gandaan di dalam kehidupanmu. Sama seperti Ayub. Ketika engkau punya sudut pandang yang benar, ketika engkau punya respon yang benar, hasil yang luar biasa itu Tuhan akan berikan di dalam kehidupanmu. Jadi pertanyaannya hari ini, bagaimana dengan setiap kita? Masalahnya akan tetap ada, krisisnya akan tetap ada, karena semua kita akan mengalami yang namanya krisis. Tapi bagaimana sudut pandangmu? Itu yang akan menentukan hasil akhirnya nanti. Bagaimana responmu? Itu yang akan menentukan hasil yang akan kita peroleh nanti. Jadi hari ini saya rindu share firman ini ke teman-teman sekalian. Saya berdoa biar mulai hari ini sampai selama-lamanya Tuhan bantu kita untuk kita punya sudut pandang yang benar, point of view yang benar terhadap krisis yang ada, yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Dan hari ini mari belajar, minta Tuhan bantu aku untuk aku boleh senantiasa mengerti apa yang jadi kehendak-Mu di dalam setiap krisis yang terjadi dalam hidupku. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu hari ini. Kami boleh belajar dari seorang Ayub yang begitu luar biasa. Bagaimana Tuhan mengizinkan krisis terjadi, proses terjadi di dalam kehidupan Ayub. Tapi kami mengucap syukur Tuhan, karena respon yang benar itu akan membawa hasil yang baik. Ajar kami untuk kami boleh punya sudut pandang yang benar terhadap krisis yang terjadi Tuhan, terhadap krisis yang kita alami. Ajar kami untuk kami boleh punya respon yang benar, sikap hati yang benar Tuhan. Kalau kami salah, mari Tuhan yang memberikan kami pengertian. Kalau kita mulai lengah Tuhan, mari Tuhan yang boleh memberikan kami kekuatan. Biarkan setiap krisis yang terjadi Tuhan, kami berdoa semuanya itu akan membawa kehidupan kami semakin indah di mata Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar Kau yang materaikan firman-Mu, hamba-Mu selesai, tapi aku berdoa biar Roh Kudus-Mu gak pernah selesai di dalam hati setiap anak-anak-Mu. Bekerja senantiasa, semakin hari membawa setiap anak-anak-Mu dari kemuliaan sampai kemuliaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk hari ini, untuk berkat firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Thank you guys, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya berdoa biar kita punya sudut pandang yang benar, untuk kita boleh berespon yang benar, dan hasil yang baik itu menunggu setiap kita. Tuhan Yesus memberkati.